cek mati. Cek mati. Cek. Oh ya. Mungkin untuk proses persalinan bisa saya sarankan ke Dokter Daniel dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Hairi, alhamdulillah kita telah melangsungkan persalinan secara sesar pada hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Lahir sekitar jam 10.21. Jadi semuanya sudah berlangsung dengan sehat. Ini juga alhamdulillah langsung menangis, segera langsung ditangani oleh Dokter Tiwi, dokter anaknya yang langsung menangani pada saat setelah saya lahirkan. Dan setelah operasi pun keadaan Bu Kiki alhamdulillah juga bagus, stabil. Sampai saat ini sudah 3 hari persalinan, semuanya bagus, luka operasi semua bagus dan insya Allah bisa pulang ke rumah. Pertimbangannya apa dok untuk kemudian memutuskan untuk sesar? Biasanya ada pertimbangan medis tertentu. Iya, pertimbangannya karena posisi bayinya ya, posisi bayinya itu agak sedikit agak sedikit sungsang, melintang, sehingga untuk anak pertama tidak disarankan untuk lahir secara normal. Jadi kita ambil keputusan untuk melakukan sesar. Memang sesuai tepat pada waktunya atau memang dipercepat atau seperti apa? Oh, oke. Cukup bulan. Cukup bulan. Keadaan Kak Kiki sendiri mungkin saat ini seperti apa? Alhamdulillah keadaan Kiki sekarang sehat, cuman ya sebagai orang tua baru kita pasti masih sering begadang ya. Karena kan harus ngasih tahap 2 jam sekali. Mungkin boleh jelasin Kak Eri namanya siapa? Berat tinggi gitu. Nama panjangnya Kaisa Nada Khairi. Nama panjangnya Kaisa Nada Khairi. Untuk berat badan tinggi badan mungkin Dokter Tiwi bisa menjelaskan. Ya, terima kasih ya, bayinya lahir bagus banget ya. Saya juga terima kasih ya Kiki sama Mas Hairi melahirkan di sini. Dan yang paling mungkin di sini banyak media, kita menyiapkan Kiki itu sebelum lahir ya. Jadi hamil sudah diedukasi apa yang harus dikonsumsi, kemudian waktu lahir nanti apa yang kita akan lakukan. Jadi saat bayinya lahir bagus, kita lakukan inisiasi menyusui. Malah saya sempat ambil ASI-nya masih di ruang operasi. Mas Hairi melihat bayinya diberikan kolostrum dan jarang banget ya bayi itu lahir hari ketiga sekarang. Hari ketiga. Berat badan itu udah naik ya, karena biasanya kalau ASI itu kan dia turun, yang ini udah naik 20 gram seperti di dalam kandungan kan dia harus naik terus ya. Jadi kita bersyukur dan kita berharap bayi ini akan terus bagus. Bagus itu kalau dia tidak ada kuning, dan memang tidak ada kuning ya. Kemudian hari ini pulang gitu ya, dan jadi mudah-mudahan di rumah si Kiki sama suami begadang 2 minggu itu hal yang biasa ya. Itu yang akan membuat bayi itu baik. Mungkin itu ya. Kayaknya mungkin boleh jelasin lagi tadi namanya siapa, panjangnya, dan apa sih arti nama dari Nama panjangnya itu Kaisa Nada Khairi. Artinya itu pemberian Tuhan yang cantik, cerdas, berani, dan Khairi itu kan nama aku ya. Jadi ada nama Khairi di belakangnya. Kemarin juga sempat katanya cincinnya susah dilepas. Oh iya, karena kan kalau karena kan ibu hamil kan pasti berat badannya drastis ya. Terus lupa copot cincinnya pas persiapan persalinan, kan harus dicopot cincinnya ya. Akhirnya kita copot ke situ lah waktu itu. Sampai manggil damkar itu benar nggak? Iya. Karena sulit ya. Karena waktu itu kan udah coba beberapa cara ya, pakai lotion, terus pakai minyak. Waktu itu di kolam renang kan biasa tangan ngecil, nggak bisa juga. Akhirnya ya udah, pas kita pergi ke toko cincinnya katanya coba bawa ke damkar aja katanya gitu. Akhirnya ya udah dipotong aja cincinnya itu biar bisa kebuka. Karena kan persyaratan operasi harus nggak ada cincin atau metal. Jadi sebelum operasi semua yang berbau perhiasan itu harus kita lepas. Cincin dan lain-lain untuk tidak mengganggu operasi. Cincin apa berarti Kak? Apa? Cincin pernikahan? Ya. Diganti lagi atau gimana tuh? Berarti Nggak diganti, nggak mungkin ini lagi diperbaiki lagi, dirapin lagi. Kak Kiki nggak bisa hadir di plasma, kenapa Kak? Ya, karena kan kondisi kan bayi belum bisa
mungkin buat Oki bisa. Jadi sebetulnya sih kalau bayi itu kan paling horor kita bilang ya, paling nangis terus gitu malamnya. Jadi artinya mungkin dalam 3 hari ini begadangnya masih banyak banget. Ya sebetulnya sih Kiki sih baik-baik saja ya, tapi mungkin untuk menghadapi segini banyak orang, kemudian ini kan agak jauh dari tempat rawat ya. Jadi mungkin kita lebih baik nanti mungkin kalau dia udah merasa fit mungkin ada press conference yang berikutnya. Mungkin saya tambahkan. Ya silakan. Kiki sangat excited banget sebenarnya. Iya, sangat excited banget. Dia pengen, cuma saya bilang kalau kamu jalan masih nggak nyaman, karena kan beroperasi ya, itu kan lukanya masih kalau dia gerak atau mungkin nanti di sini malah dia heboh ketawa, nah itu bikin dia nggak nyaman. Jadi saya bilang kalau memang rasanya belum nyaman tidak apa-apa, bukan masalah apa-apa. Ya ini baru hari ketiga ya, jadi artinya. Tapi dia sendiri oke, bagus. Nah, gitu. Terus masuk ke dalam ya? Ikut masuk ke dalam juga. Gimana tuh Kak? Nyaksiin langsung perjuangannya. Ya nyaksiin langsung gimana? Diungkapin juga susah juga ya. Lama berarti? Operasinya cepet waktu itu. 5 menit keluar bayi. Iya, 5 menit keluar bayinya. Kan persiapan buat Kiki secara mental, secara fisik juga kan. Pas lahir 10 menit alhamdulillah bayi sehat juga. Jadi kayak terharu banget. Gak sia-sia perjuangan saya sama Kiki untuk dapetin anak gitu. Jadi pas masuk ruang operasi sempat deg-degan juga sih. Oh udah pasti. Kelihatannya kan di postingannya kita senyum-senyum, tapi sebenarnya apa sih yang dirasakan? Ya deg-degan udah pasti. Nama kan istri mau menghadapi operasi ya, operasi sesar. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di saat operasi itu kan. Alhamdulillah Kiki sehat. Terus dokter Beril juga kasih kita semangat, dokter Yui juga ngasih kita semangat. Nanti sesar ini aman kok, bayinya juga akan sehat juga kok. Jadi aku sama Kiki pun kayak yaudah ayo sayang kita operasi, ya kita jalan. Insya Allah lancar gitu. Sempet ada prosesnya sih biasanya kan kalau ke bapaknya ada proses itu nggak sih dok? Ada. Maksudnya ke bapaknya? Jadi pas aku memberikan kolostrum itu ada ayahnya. Kemudian saat di ruang perawatan sebelum rawat gabung ya itu ke ayahnya. Mungkin nanti dari story-nya Kiki dan Airi mungkin yang akan membagikan. Tapi itu adalah satu peristiwa yang tidak hanya ibunya kita berperan, tapi ayahnya tuh mesti dari awal sudah berperan. Karena tadi ada ada pertanyaan tentang kapan menerima pekerjaan. Saya sebagai dokter anak berpesan pada Kiki bahwa 2 minggu pertama itu sangat berat. Jadi kalau ada waktu lebih bagus tidur, istirahat. Kemudian kalau nanti mau dicampur, karena dengan ibu bekerja kan ada ASI perah. Kalau bisa 6 minggu. Kalau bisa ya, jadi 1,5 bulan betul-betul dia menikmati perannya sebagai ibu. Dimana dia menyusui itu tidak hanya menyusui ya, tetapi berkenalan betul-betul. Dan Kiki sudah memperlihatkan di sini selama 3 hari kita mendampingi tanpa kita minta, dan dia tidak pernah meminta kita, dia terus menyusui gitu. Jadi artinya itu yang membuat pasti sangat melelahkan. Sehingga kalau ada waktu, saya juga berpesan sama mereka, berikan waktu untuk beristirahat. Karena itu penting buat ibu, yaitu berharga sekali. Mungkin di sini banyak yang sudah punya anak, bahwa menyusui itu tidak ringan ya. Memang melahirkan itu berat, tapi menyusui itu saya rasa beratnya sama. Ya kalau melahirkan itu kan memang betul-betul kita tidak pernah tahu terjadi dalam proses kelahiran itu, tetapi rumah sakit menyiapkan. Ada dokter anestesi, ada dokter Beril, ada saya sebagai dokter anak untuk ke ibunya. Jadi mudah-mudahan ke depannya setelah keluar dari rumah sakit, Kiki juga sama keluarga ya memang terus bersemangat untuk mendampingi si ibu dan bayi supaya mereka sehat. Kalau Aisyah sendiri seperti apa, Mas Hairi? Adik Aisyah semangat banget. Waktu itu kan dia hadir pas hari kedua ya. Hari kedua tuh dia kayak ngeliat, saya nyebutnya buat kaya ya, dan saya tuh kayak dia untuk beliin rambut, terus BBK, main kakinya ditrikin, kayak dia excited banget ngeliat adanya gitu. Ada cemburunya nggak sih? Nggak ada. Dia malah kayak seneng banget gitu. Karena waktu itu pas lagi hamil pun kan Aisyah tuh suka kayak elus-elus perutnya, BBK, kayak cium-cium perutnya. Pas lahir dia kayak seneng banget gitu. Berarti dipanggil Kaya? Kaya. Kalau Mas Hairi sama Kak Kiki panggilannya apa mungkin? Panggilan Ayo Bunda. Oh, kalau aku panggilnya Papi, Kiki panggilnya Bunda. Kenapa tuh? Karena lahir di Bunda ya.
Wajahnya mirip siapa? Pertimbangannya apa Kak panggilannya itu? Enggak, karena kita ingin cari apa ya yang bagus, Yang buat beda. yang beda aja gitu. Nah, Wajah mirip siapa nih, udah kelihatan belum? wajah kalau kata orang ya, hidungnya dari apa? Titik rautnya itu mirip Kiki, katanya hidungnya mirip aku, katanya gitu. Ya mungkin bisa lihat di Instagram, mungkin mirip kemana ya. Ada momen skin to skin sama baby sendiri, Kakak perasaan gimana? Ada pas perasaan pertama kali skin to skin ya, kayak ya seneng banget gitu loh, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tau lah rasanya gimana gitu ya, seneng, terharu kayak gitu. Nah dokter Tiwi pun kan nyaranin untuk anak baru lahir skin to skin ke ibu dan ke bapak juga. Diazanin persis Ya, diazanin persis di dada Dada Kiki, ibunya. dada ibunya gitu. Tapi ada momen untuk ke Aisyah sendiri nggak skin to skinnya? Apa? Ada momen gendong Gendong Aisyah tuh gendong atau Enggak. Kalau Aisyah gendong masih kecil kan, enggak apa, belum tahu cara menggendong yang bagus untuk bayi gimana gitu. Kamu sempat gugup nggak sih, kan ini pertama kali ya kan, baru lahir terus skin untuk memegangnya, gimana nih? Iya, gugup sih pasti ada ya, tapi Udah latihan. kayak dokter Tiwi, dokter Bero udah ngasih ini nanti kalau gendong anak tuh kayak gini ya, jangan pegang Di ini, sini jangan paketnya pegang ini ya. lengkap, saat Iya. belajar gendong juga Jadi diberitahu. jadi pas pertama kali gendong dokter Tiwi udah ngarahin, nih kamu gendong kayak gini ya udah akhirnya pegang, jadi pede aja gitu loh. Jadi gugupnya hilang langsung pas udah gendong anaknya. Iya. Mas, nanti mungkin kedepannya akan mengurus babynya ini mau pakai baby sister atau gitu? Baby sister sebenarnya udah ada ya, tapi kan saya sama Kiki itu lebih fokus, ya kita kembangin berdua anak, kita yang harus tahu bagaimana proses kembang anak. Kalau nyusui itu babysitter cuma pendamping. Iya. Memang dia harus sendiri. Paling Iya. dia gantiin popok kalau dia ini ya. Jadi kalau menyusui itu memang peran utamanya tetap di ibunya dan ayahnya. Babysitter itu ada biasanya sih mereka hanya membantu, misalnya kayak menyedawakan misalnya ya, atau misalnya ganti popok gitu. Tapi semua biasanya sih kalau di awal-awal itu mereka relatif hanya menemani biasanya. Mas, boleh izin video call nggak sama Kiki? Iya. Teman-teman ada Iya. Coba tanya dulu ya, Coba tanya dulu WA dulu kali ini. pegang HP. Tapi perubahan kelihatan banget nggak sih Kak? Mungkin Oh. perubahan Kak Diki gimana? Kelihatan itu Kelihatan cantik. kelihatan cantik tuh pasti. Tambah lucu juga udah pasti. Terus aura keibuannya udah keluar banget gitu. Jadi kelihatan Kiki tuh udah kayak sama aku kayak gimana, sebagai seorang ibu itu yang kayak teliti banget, yang kayak udah siap lah Kiki semua gitu. Iya. Harus istirahat berapa lama nih Kak? Kan jobnya masih banyak banget Kak Diki. Sesuai Targetnya kata nggak sih? sesuai kata dokter di tadi kan untuk 2 minggu pertama Iya, ya dokter ya. jangan dulu lah. Jangan dulu ya. istirahat. Kakak Kan Iri cuti itu nggak sih mungkin? Cuti lama gitu ini kan kemarin sempat cuti juga dari mulai Februari Kak. Cuti ya, ya kita sih belum ngomong ya sama Kiki, belum ada obrolan sama Kiki cuti gimana, karena pas baru lahirnya pikiran kita gimana tuh kembang anak dengan baik dulu gitu. Tapi ada nggak maksudnya obrolan sebelumnya Kak Kiki mau ngurus anak fokus dulu deh gitu, nanti kerjaannya nanti dulu. Belum ada. Kita kayak fokus aja, kayak yaudah kita fokus yuk, saya berdua buat apa biar anak kita sehat kayak gitu. Jadi kita nggak ada obrolan. Kakak Iri mungkin setelah perjalanan mulai dari hamil sampai melahirkan ini prosesnya ada trauma nggak, atau udah deh kayaknya anaknya satu aja, atau gimana dalam proses ini? Atau Kalau nambah? trauma dulu namanya. Oh ya bentar nih. Oh bisa video Oke. call. Hai Kak Kiki. Boleh di atas sih boleh Kak layarnya? Layar yang itu di bawah? Dikatasin Layar yang bawah, layar ini. layar yang bawah. Oh ya. Oh, oke. Hai Kak Kiki. Halo teman-teman. Selamat ya Kak atas kelahiran anak pertamanya. Terima kasih. Boleh diceritain dong Kak Kiki gimana mungkin prosesnya nih menjadi ibu baru?
Nah, kalau prosesnya yang tahu dokter Beril ya. Aku udah ada setengah sadar kemarin, tapi prosesnya begitu cepat, pengaruhnya, masya Allah. Terus yang di 37 minggu lebih lah ya, akhirnya aku bisa melahirkan dengan persalinan sehat dibantu oleh dokter-dokter yang luar biasa di rumah sakit Tiga Harap di Bunda. Terharu Kak Kiki sempat nangis itu di video. Ya iyalah, kayak kok bisa sih anakku secantik itu. Kaki kata Mas saya Gak nyangka aja dari titik ini Kak, dari apa gadis tadi kan sampai aja bisa jadi seorang ibu, jadi aku gak nyangka banget gitu. kata Mas Hairi anaknya mirip dia. Nah, kalau kata Kiki gimana nih? Apa? Anaknya mirip siapa Kak? Anaknya mirip siapa? Ya, mirip mak bapaknya lah. Masa mirip dokter ya? Iya, kalau mirip dokter, kok itu bertanya-tanya. Kak Gigi kemarin sempat ke damkar ini cincin gimana Kak? Ceritanya Kak. Iya kan, karena kan prosesnya operasi, dan operasi itu kan nggak boleh ada perhiasan, bukan yang nempel, terus lepas semua. Nah, aku tuh nggak sadar kalau cincin aku tuh udah nggak muat, udah ketok emas nggak bisa, dibuka dulu pasti pakai sabun, pakai pita, pakai minyak udah nggak bisa. Solusinya kan ke damkar, gitu. Yang penting buat aman pada saat proses operasi kan. Minta beli baru dong Kak. Oh itu mah pasti, gak usah diajarin kan. Itu salah satu trik ya. Tapi itu masih bisa ditulis ke toko itu toko emasnya masih bisa diperbaiki gitu. Kak Kiki Tapi aku kena udah kangen saya baru. Kak Kiki kena ini nggak sih baby blues? Ya kalau orang kan biasanya baru lahiran kayak kaget nih, sempat terkena nggak sih? Boleh tanya sama suami, tanya sama dokter Beril, sama dokter Vivi juga. Dimana aku menjalani proses besok ibu, alhamdulillah aku happy aja. Aku udah nyiapin fisik, mental dari sebelum aku melahirkan. Jadi ini kan hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Aku salah satu yang bersyukur karena aku bisa punya kesempatan jadi seorang ibu. Jadi semua prosesnya pasti aku latih dengan bahagia, dengan syukur, mau dari proses begadangnya, menyusuinya, perah-perah asinya gitu, semuanya berjalan dengan bahagia. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dari baby blues karena aku punya support yang luar biasa dari keluarga, suami, bahkan sampai dokter dan rumah sakit. Kiki, cutinya rencananya berapa lama nih Kak? Cuti berapa lama? Bolehnya berapa lama yang? Kita belum ngobrolin lah ya. Iya, ntar konsul dokter dulu lah ya. Ya, sayang. Aku ini dulu, perah dulu nih, udah tumpeh-tumpeh nih. Kak Kiki mungkin kenapa maunya dipanggil Bunda Kak Kiki? Apa? Kenapa maunya dipanggil Bunda? Ada lahirnya di rumah sakit Bunda. Masuk. Gimana Kak Kiki? Saya nggak janjian ya? Ya. Udah puas deh dia. Makin heboh ya. Agnes, 2 pertanyaan. Kok sono? Ayo kagak.